Selamat pagi buat anak bapak kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kiranya anak bapak masih dalam keadaan sehat-sehat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari Senin 29 Maret 2021. Nah, yang menjadi materi kita untuk pertemuan ini adalah grafik fungsi trigonometri. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menggambarkan grafik fungsi kosinus dengan nilai fungsi sudut istimewa. Jadi dari tujuan pembelajaran ini kita akan belajar menggambarkan grafik fungsi kosinus. Ya, oke lah, kita perhatikanlah slide bapak berikutnya. Di sini bapak akan menjelaskan bagaimana menggambar grafik fungsi trigonometri pada Y sama dengan cos X. Jadi kalau menggambarkan grafik fungsi cos, nah kita pertama kali menggambarkan terlebih dahulu untuk Y sama dengan cos X. Itu ya. Oke lah. Kita lanjut. Kita akan menentukan titik-titik yang dilalui kurva fungsi grafik Y sama dengan cos X. Di sini Bapak buat sumbu yang mendatar sumbu X, sumbu yang vertikal atau yang tegak sumbu Y. Oke. Jadi dari sini sampai kemari kita bagi 4 bagian. Menjadi dari 0 derajat sampai 90 derajat, ya ini merupakan kuadran pertama. Dari 90 sampai 180 derajat, ini merupakan kuadran yang kedua. Dari 180 derajat sampai 270 derajat, ini merupakan kuadran ketiga. Dan yang terakhir dari 270 derajat sampai 360 derajat, kuadran keempat. Ya, ingat Bapak ini ya. Nah, jadi di kuadran pertama dari 0 derajat sampai 90 derajat, kita bagi 3 bagian menjadi 30 derajat dan 60 derajat. Pada kuadran kedua kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu menjadi 120 derajat dan 150 derajat. Pada kuadran ketiga kita bagi juga 3 bagian menjadi 210 derajat dan 240 derajat. Dan yang terakhir, kuadran keempat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 300 derajat dan 330 derajat. Ini dia. Oke. Nah, pada 30 derajat dan 60 derajat, kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu di sini menjadi 45 derajat. Nah, pada 120 derajat sampai 150 derajat kita bagi dengan 2 bagian menjadi 135 derajat. Nah, pada 210 derajat dan 240 derajat kita bagi menjadi 2 bagian menjadi 225 derajat. Dan yang terakhir pada 300 derajat sampai 330 derajat kita bagi menjadi 2 bagian menjadi 315 derajat. Jadi inilah nilai-nilai pada sumbu X. Oke. Nah, kita akan menggambar grafik Y sama dengan cos X dengan lingkaran satuan. Di sini ya, Bapak buat sebuah lingkaran satuan. Di mana jari-jarinya yaitu R sama dengan 1 satuan. Berarti kan ini pusat kena. Berarti dari sini kemari yaitu panjangnya 1 satuan. Ya, oke lah. Sini Bapak buat garis dari sini kemari, ini merupakan 0 derajat. Kita akan mencari nilai cos 0 ya. Berapa? Baru kita buat ke sumbu Y-nya. Sininya nanti. Nah, kita tahu bahwasannya cos 0 berapa 1. Jadi kita dari sini kemari ini sama dengan 1. Oke, berarti cos 0 itu 1. Ya, pada sumbu Y-nya. Nah, kita lanjut untuk X sama dengan 30 derajat. Ini dia. Ya, 30 derajat ini dia masuknya ini kemari, 30 derajat. Lalu pada segitiga ini ya, kita ingat kembali pengertian daripada cos. Samping per miring. Berarti panjangnya ini per panjang ini, karena ingat ini tadi apa? Merupakan jari-jari, karena sama ya panjangnya ini dengan ini kemari kan. Berarti cos 30 derajat sama dengan panjangnya ini per panjang ini per 1 sama dengan panjang ini. Ya, sama dengan panjang ini dia kan. Maka ini sejajar dengan ini Oke, ya. Jadi 30 derajat di sini dia. Nah, kita lanjut untuk X sama dengan 45 derajat. Ya, ini ya 45 derajat. Lihat di sini. Ini dia. Berarti dari sini kemari masuk itu seluruh 45 derajat ini kemari. Lalu pada segitiga ini sama dengan yang pertama pengertiannya, samping
samping per miring kan, berarti cos 45 sama dengan panjangnya ini di kemari per yang ini samping kan, ini panjangnya 1 kan juga kan, sama dengan jari-jari kan, berarti cos 45 sama dengan panjangnya ini. Maka inilah dia. Oke. Nah, kita lanjut untuk 60 derajat. Ini gambarnya. Oke. Ya, berarti 60 derajat dari sini kemari. Ya. Nah, pada segitiga ini, nah, ingat. Sama juga halnya pengertiannya samping per miring. Nah, ini juga panjangnya 1 karena panjangnya sama dengan R-nya ini. Ya. Maka cos 60 derajat panjangnya ini per ini sama dengan panjang ini, maka 60 derajat ini dia. Oke, iya. Untuk 90 derajat yang mana? Ini kan, ini kemari. Ingat, cos 90 derajat berapa? Ya, 0. Di sini dia itu. Oke. Nah, untuk 120 derajat, perhatikan kembali gambarnya. Yang ini dia maksudnya. Ya. Oke. Sama pengertiannya untuk cos samping per miring. Ya, berarti cos 120 derajat yaitu panjangnya ini per ini sama dengan panjangnya ini kan? Ya kan? Maka ini kita buatlah sini. Oke, untuk X sama dengan 135 derajat. Ini gambarnya. Nah, 135 derajat. Oke. Jadi cos 135 derajat panjangnya ini per ini kan, jadi cos 135 derajat sama dengan ini dia, sejajar dengan ini. Ini ada titiknya. Lalu 150 derajat, ini gambarnya, ya. Perhatikan segitiga ini lagi, ini, berarti 150 derajat kira-kira di sini tuh, nah, ya, 150 derajat. Jadi cos 150 derajat panjangnya ini dari sini kemari per yang ini. Nah, ini ingat miring ini tetap sama dengan R, yaitu satu satuan, berarti panjang 150 derajat sama dengan panjang yang ini kemari. Maka kita buatlah ini kemari. Nah, begitu juga pada untuk X sama dengan 180 derajat. Ini dia. Nah, ini dia kan. Jadi cos 180 derajat sama itu dengan min 1. Sejajar ini dia. Ini buat titiknya. Oke. Nah, kita lanjut ke kuadran yang ketiga. Nah, kuadran ketiga yang ini sampai ke mari kan. Oke, lihat di sini. Nah, ini dia. Oke, 210 derajat. Nah, ini perhatikan segitiga ini, berarti 210 derajat di sini dia. Nah, pengertiannya sama. Kalau cos itu apa? Samping panjang yang ini per miring kan? Berarti cos 210 derajat sama dengan panjang yang ini dibagi dengan 1, tetap 1 ini karena kan jari-jari, berarti itu sama dengan yang ini, jari terus. Oke, ini dia kan. Nah, untuk X sama dengan 225, ini dia. Oke. Nah, yang mana itu? Yang ini kemari. Dah, sama juga pengertian cosnya. Panjangnya ini kemari per yang ini. Nah, ini kan tetap sama dengan 1 kan, jari-jari juga ini kan. Nah, jadi cos 225 yaitu sejajar dengan ini. Inilah dia. Dah. Nah, lanjut untuk X 240 derajat. Nah, yang mana dia? Nah, ini dia dari sini kemari. Ya. Nah, ini dia sudut 240 derajat. Nah, sama juga dengan pengertian cos. Samping per miring. Dah. Berarti samping per 1 juga kan? Karena masuk jari ini. Nah, maka nilainya sama dengan yang ini kan, panjangnya ini kan. Inilah dia. Terus, maka inilah dia. Oke. Kita masuk ke 270 derajat. Nah, itu di sini kan? 270 derajat. Jadi cos 270 derajat itu sama dengan 0. Ini dia. Kita masuk ke 300 derajat, berarti ini udah masuk ke kuadran yang keempat. Nah, jadi 300 derajat itu yang mana sudutnya? Yang ini nah. Oke. Ingat pengertian cos, panjang samping per panjang miring. Ini tetap juga panjangnya dengan R kan? Sama dengan 1. Nah, jadi 300 derajat itu sama dengan panjangnya ini per 1. Berarti panjangnya itu yang ini.
maka kita buat kemari. Oke. Nah, kita lanjut untuk 315. Nah, yang mana dia masuknya sudut 315? Dari sini kemari. Nah, oke, ini kemari. Nah, sama juga pengertian cos, panjang samping per panjang miringnya. Berarti 315 itu yang ini, panjang ini dibagi dengan 1 kan? Berarti berapa nilainya? Kita lihat di kemari. Ini dia. Oke, kita masuk ke 330 derajat. Nah, oke, 330 derajat yang mana? Ini kemari. Nah, pengertian cos apa? Panjangnya ini per ini juga karena jari-jari sama dengan 1 kan? Maka nilai 330 derajat yaitu panjangnya ini per 1 sama dengan ini dia, panjang ini. Inilah dia sampai kemari. Nah, yang terakhir 360 derajat. Nah, di sini dia kan? Oke. Cos 360 derajat itu sama dengan yaitu ini dia sejajarnya 1. Jadi titik-titik ini semua nah kita hubungkan. Ya, kita hubungkan menjadi ini dia. Oke. Oke, baik, kita akan masuk ke contohnya. Perhatikan nak, contoh yang Bapak jelaskan ini. Banyak Pak perhatikan untuk menggambarkan grafik sinus pun kemarin masih banyak yang salah. Suka-sukanya menggambar. Oke, ingat sekali lagi, kalau mau menggambar baik sinus, kosinus maupun tangent nanti nak, gambarkan dulu dia pada, kalau di sini kan kita gunakan cos dulu kan, kita cari cos kan, maka cari dulu nak Y sama dengan cos X. Ingat ya. Nah, kalau nanti menggambar grafik untuk sinus, gambarkan dulu nak Y sama dengan sinus X. Itu dasarnya nak. Oke, jadi untuk menggambar ini kita gambarkan lagi dulu Y sama dengan cos X. Oke, ini Bapak buat sumbu X yang mendatar dan sumbu yang tegak atau vertikal sumbu Y. Nah, kita akan gambarkan Y sama dengan cos X. Nah, kita bagi 4 bagian dulu nak. Dari 0 derajat sampai 90 derajat dulu ya, 90 derajat. Ini 90 derajat. Lalu bagian yang kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu bagian ketiga dari 180 derajat sampai ke 270 derajat. Dan yang terakhir bagian keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah ya, ini dia dibagi 4 bagian. Nah, kita akan gambar pada sumbu Y-nya dengan cara, nah kita gambar Y sama dengan cos X. Ya, kita buat nak di sini 1, ini min 1. Jadi jarak dari sini kemari sama itu dengan dari sini kemari. Ya, kalaupun anak Bapak lihat pada video Bapak ini nggak sama panjang, anggap saja benar sama panjangnya. Oke. Nah, sini Bapak buat X sama dengan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Nah, kita gambarkan dulu nak cos X ya. Nah, untuk X sama dengan 0 derajat. Nah, gantilah X-nya ini nak jadi 0 derajat. Berarti cos 0 derajat berapa nak? 1. Ya, maka ini dia. Ini dah untuk 0 derajat diperoleh Y-nya 1 ya. Ini nak untuk sumbu Y-nya ini ya. Oke, kita lanjut untuk X sama dengan 90 derajat. Berarti X-nya ini ganti menjadi 90 derajat. Jadi cos 90 derajat berapa nak? 0 iya kan? Maka Y-nya 0. Ini dia. Untuk 90 derajat Y-nya 0 di sini dia nak. Oke. Nah, untuk 180 derajat berarti kita ganti X ini menjadi 180 derajat. Maka cos 180 derajat menjadi berapa nak? Minus 1. Nah, kita lihat ini jadi ke bawah. Ya, Y-nya sama dengan min 1. Oke. 270 derajat. X sama dengan 270 derajat. Maka kita ganti X-nya ini nak. Menjadi cos 270 derajat. Maka kita perolehlah 0 karena berarti sini. Untuk X 270 derajat, Y-nya 0. Nah, kan ini dia. Kalau X dan Y 0 di sini karena ya. Nah, yang terakhir untuk X 360 derajat. Maka kita masuk kemari, ganti X ini menjadi cos 360 derajat sama dengan 1. Maka ini dia. Ini dia. Oke. Jadi titik-titik ini nak, hubungkanlah dia. Ya. Ini menjadi ini dia. Nah, dari materi kita sebelumnya untuk menggambar sinus, anak Bapak titik ini kemarin jangan kalian gariskan nak, jadi lurus. Tidak. Ada lekukannya nak, lekukannya ada. Pangiol nah, ada pangiol nah semua. Ini turun dia. Tapi ada kayak macam gelombang nah. Ya jangan jadi lurus semua. Tidak seperti itu. Karena antara ini kemarin nah, pada pertama kan ada punya nilainya itu. Kan punya nilai. Ya.
Ini juga kemari punya nilai. Ini juga punya nilai. Begitu juga sampai kemari. Oke, setelah anak bapak menggambarkan Y sama dengan cos X, ini dia anak, maka gambarlah yang ditanya soal, yaitu Y sama dengan min 1/2 cos X. Berarti amplitudenya anak berapa sini? Min 1/2. Ingat, penjelasan bapak pada sinus. Sama itu nak, yang di depan ini nak, merupakan amplitudo. Ya, nah, inilah dia ya. Nah, untuk 0 derajat atau untuk X sama dengan 0 derajat. Jadi buat sini nak, min 1/2 kali cos 0. Ingat, X ini kan jadi 0 derajat. Berarti berapa cos 0 tadinya? 1 kan? Berarti min 1/2 kali 1. Berapa hasilnya? Min 1/2. Nah, ini dia. Min 1/2. Berarti ini diantara pas di pertengahan dari 0 sampai min 1. Ya? Oke. Untuk 90 derajat. Nah, ganti ini nah X-nya 90 derajat. Jadi min setengah kali cos 90. Berarti cos 90. Nah, ini kan 0. Berarti min setengah kali 0. Hasilnya 0. Berarti Y-nya 0. Ini dia nak. Sini dia tetap. Nah, yang ini lagi 180 derajat. Ya, sama. Berarti 180 derajat ganti untuk kemari. Berarti min 1/2 kali cos 180 derajat. Berapa cos 180 derajat tadi? Min 1 kan? Berarti min setengah kali min 1, jadi setengah. Nah, ini dia. Ya. Oke. Kita masuk ke X sama dengan 270 derajat. Berarti kita ganti X ini menjadi 270 derajat. Berarti min setengah kali cos 270 derajat. Ingat, cos 270 derajat berapa di sini? 0 kan? Berarti min setengah kali ini tadi 0 jadinya kan? Jadi 0. Berarti ini kemari. 270 derajat jadi kemari kan? Nah. Oke, kita masuk ke 360 derajat. Yaitu ini dia, min setengah kali cos 360 derajat. Berarti cos 360 derajat berapa tadi? 1. Berarti min setengah kali 1. Berarti min setengah. Ini dia. Nah, jadi titiknya ini nak kita hubungkan sama juga yang ini dia. Ini kemari kita hubungkan. Nah, inilah dia. Nah, bapak buat warna ungu ya. Nah, ini juga punya lekukannya ya. Ada lekukannya. Jangan ambil garis langsung hubung kemari. Jadi ibaratnya kayak apa dia, lurus gitu, lurus. Tidak, ini ada lekukannya. Karena setiap dari sini kemarin tidak punya nilai nih, nah, ya. Ini juga kemarin punya nilai, ini juga punya nilai, ini juga punya nilai, ya. Karena kalau penjelasan Bapak sebelumnya mengenai cos X, kan setiap 30 derajat, 60 derajat, 150 derajat, 120 derajat kan Bapak buatnya kan. Jadi ada lekukannya. Ya, jangan lurus ya. Ingat tuh enak ya. Oke. Inilah dia penjelasan Bapak mengenai contoh kita menggambarkan Y sama dengan cos X. Diperhatikan anak baik-baik ya, nak ya. Jangan tidak menonton video Bapak ini. Kalau kalian tidak menonton, nak, bagaimana kalian bisa memahami? Ya, kalaupun sudah menonton juga, nak, nggak mengerti, tanyalah Bapak. Jangan malu bertanya. Nah, ini untuk kebaikan kalian nantinya. Karena untuk anak Bapak kelas 10 MIPA, baik MIPA 1 MIPA 2, ini nak trigonometri ini baik dalam sinus, kosinus, tangent nanti akan berlanjut nak sampai anak Bapak di kelas 12. Ya. Jadi, kalau udah mantap dasarnya ini nak, maka nanti mudah-mudahan di kelas 11 dan 12 jumpa materi ini nak, anak Bapak tidak kewalahan lagi untuk memahaminya untuk yang dasarnya ini. Oke? Sekianlah dulu nak penjelasan Bapak buat materi kita hari ini. Kiranya anak Bapak tetap semangat ya nak. Semangat selalu mengikuti pembelajaran mata pelajaran Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.